Halo teman-teman, selamat datang di videonya Diana Natania. Dan hari ini gue pengen bikin video tentang gardening, singkat aja sih sebenarnya, tentang wortel. Jadi udah berkali-kali gue nanam wortel, tapi kayaknya nggak pernah kasih tahu ke kalian secara spesifik. Tuh tahun lalu pernah, cuma kayaknya itu videonya agak kurang. Jadi tahun ini gue pengen bikin lagi. Oke, jadi sekalian gue mau panen juga, jadi mari kita berangkat. Pertama-tama as always harus bawa plastik untuk panen. Sebenarnya gue tuh bener-bener gak mau banget pakai plastik, meskipun plastiknya gue pakai berulang-ulang kali gitu. Cuma kayak nggak enak aja pakai plastik. Cuma gue belum ketemu kayak basket untuk panen yang tepat. Kayak nampan rotan yang ada di Indonesia itu gue pengen beli, tapi di sini nggak ada di mana-mana. Jadi ya udah, sekarang kita pakai plastik dulu aja. Halo, jadi gue udah di garden dan hari ini nggak ada padok, jadi gue sendirian. Bakal pegang kamera sendiri, bakal jelasin sendiri. Jadi mungkin bakal agak rempong. Terus sekarang udah dingin banget. Sekarang tuh tanggal 26 September. September itu sebenarnya musim panas ya di Jepang, cuma kalau di Hokkaido karena dia bagian paling utara kan, jadi musim panasnya cepet banget selesainya. Dan sekarang tuh udah nggak pernah 20 derajat lagi, jadi sehari-hari tuh antara 9 sampai 15 derajat. Kalau malam bisa sampai 5 derajat, 9 derajat. Siang kalau lagi anget bisa 18 derajat. Jadi itu salah satu tanda juga kalau kita harus cepet-cepet selesain kebun. Karena mungkin sekitar 1-2 bulan lagi bakal turun salju. Oke, udah sampai di garden. Jadi keadaannya seperti ini. Sekarang tuh masih jam 4 sore, tapi udah mau sunset ya. Semakin mendekati winter, sunsetnya akan semakin cepet. Oke, jadi hari ini karena kita mau lihat wortel. Wortel ada di sebelah sini dan emang berantakan karena tidak ada waktu untuk ngurus. Jadi barang-barang kita taruh dulu di sini. Oke, semoga kelihatan. Pakai sarung tangan dulu. Jadi kegiatan kita hari ini adalah mau panen wortel yang pertama. Terus kedua nanti gue akan jelasin cara untuk menanam wortel. Tapi ini bukan untuk petani ya. Untuk yang mau home gardening, yang mau nanam wortel di rumah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya udah kecampur sama rumput-rumput liar, jadi kelihatannya banyak tapi sebenarnya nggak terlalu banyak. Gue pengen panen semua yang bisa dipanen sebenarnya. Sebelum kita masukin plastik, masukin ke dalam sini dulu aja. Wow. Apa ini? Jadi karena udah kelamaan juga nih ditanamnya, harusnya musim panennya tuh udah dari bulan lalu. Cuma oke, ternyata potnya terlalu kecil, jadi kita langsung taruh aja. Copot. Nah, ukuran segini nih sebenarnya yang pas.
Oke teman-teman, jadi ini dia wortel-wortel kita. Gue gak akan panen semuanya karena ternyata masih banyak ya. Sayang kalau dipanen semua. Jadi gue sisain yang kecil-kecil, yang besar-besarnya gue ambil. Nah kalau misalnya kalian udah tanam wortel dari lama gitu ya, terus nggak dipanen-panen, dia bakal jadi tambah besar, sampai dia crack atau pecah gitu ya. Tuh kayak gini. Terus kalau udah pecah kayak gini, bakteri bisa masuk, terus bisa busuk, dan rasanya juga pasti udah nggak enak gitu, udah makin keras. Jadi sebisa mungkin sebelum dia crack, kita udah harus panen. Oke, jadi sekarang gue pengen jelasin cara nanam wortel. Nah, pertama-tama gue mau kasih lihat kalian bibit wortel yang dulu gue pernah tanam. Jadi ini adalah bibit wortel yang dulu kita tanam. Ini gue beli di home center di Jepang, harganya cuma sekitar mungkin kalau dirupiahin sekitar 15 ribuan. Di Indonesia juga pasti ada bibit wortel. Dan kalau di Jepang udah ditulis caranya di belakang, cara nanamnya. Tapi kalau bibit di Indonesia kayaknya nggak ada, jadi gue pengen jelasin gimana caranya kita nanam wortel. Nah, pertama-tama kita harus sediain tanahnya dulu, udah pasti dong sama bibitnya. Kalau bibit wortel kalian bisa cari dimanapun. Di e-commerce tuh banyak banget bibit wortel, pasti ketemu. Jadi bibit wortel tuh memang kecil-kecil banget ya, kayak gini. Dan ini warnanya biru karena udah di-coat. Jadi maksudnya supaya dia nggak tumbuh mendadak gitu loh. Terus dia juga jadi lebih tahan lama gitu. Satu bungkus bibit wortel kayak gini tuh isinya bisa banyak banget, ribuan. Jadi bakal cukup banget untuk kalian tanam sepanjang tahun. Oke, kita balik lagi ke cara menanam wortel. Pertama tadi kalian udah siapin bibit, terus siapin tanah, media tanam ya. Media tanamnya itu tanahnya harus gembur, dan kalau misalnya mau pakai pot yang paling besar, yang masuk 40 liter, sama kayak kentang. Terus setelah itu kalian tanam aja bibitnya itu di setiap 10 cm jaraknya. Nanti disiram setiap hari, pagi dan sore. Terus udah ditunggu aja sampai dia besar. Nah, wortel ini jarang banget ya kena penyakit sebenarnya. Apalagi kalau di Jepang tuh hampir nggak pernah denger ya wortel kena penyakit. Cuma kalau di Indonesia mungkin agak lembab, jadi jangan sampai kelebihan siram. Kalau kelebihan siram takutnya nanti tanahnya lembab, terus nanti wortelnya busuk. Gue bisa bilang 90% ya, 90-95% pasti bisa dipanen, karena segampang itu. Terus kalau misalnya kalian bingung gitu panennya kapan, kan nggak tahu ya tanda-tandanya, kalian tinggal gali-gali dikit aja tanahnya, terus kan nanti kelihatan tuh wortelnya. Kalau wortelnya diameternya itu udah sekitar 5-6 cm, udah kalian udah bisa panen, udah bisa dimakan. Terus kalau misalnya kalian pengen masukin ke dalam sup sebagai mini carrot, kalian bisa panennya waktu dia masih kecil. Jadi ini benar-benar bisa customize gitu ya, sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian perlunya wortel besar, ya udah ditunggu aja sampai dia besar. Kalau misalnya kalian perlunya wortel kecil, ya udah dicabut aja waktu dia masih kecil, kayak gitu. Lalu gue pengen kembali sedikit nih ke wortel-wortel kita ini. Kalau misalnya nanam wortel, mungkin dari 10 wortel bakal ada satu yang bentuknya tuh aneh kayak gini. Ini tuh dikarenakan kondisi fertilizernya atau pupuknya itu nggak seimbang gitu. Kalau misalnya kalian bingung soal pupuk-pupuk, tanah, segala macamnya, kalian bisa request aja di kolom komen, nanti gue akan jelasin lebih detail tentang tanah. Oke, jadi seperti itu. Ini mau kita bawa pulang, tapi yang besar banget ini udah fix nggak bakal enak, jadi mau gue buang aja. Dan sebenarnya gue juga udah pernah jelasin sih di video-video sebelumnya kalau sebenarnya daun wortel ini tuh bisa dimakan. Zaman dulu tuh makannya daunnya sebenarnya, bukan bawahnya gitu. Tapi karena gue nggak merawat dengan baik nih, jadi gue mau buang aja. Ini sebenarnya kalau ditumis, dimasak ke dalam sup gitu ya, itu enak loh. Gue pernah makan, enak. Nah, ini daun-daunnya mau gue gunting sebelum gue masukin ke kulkas. Kalau misalnya kita nggak gunting, nutrisi yang ada di dalam wortelnya itu akan keserap ke daun. Karena tumbuhan itu kan punya kebiasaan untuk store cadangan makanannya di bawah. Lalu kalau ada apa-apa, dia langsung ambil cadangan makanannya dari bawah, nutrisi-nutrisinya disebar ke atas gitu. Jadi nanti ketika kita makan udah nggak ada nutrisi, sayang kan? Jadi mendingan kita gunting aja daunnya.
Begitu guys. Sebenarnya tadi gue bukan wortel aja sih yang udah gue panen. Nih gue udah panen paprika juga. Terus gue udah panen tomat juga, ada banyak. Dan sekarang udah dingin. Jadi gue mau udahin aja karena gue setelah ini mau ambil video garden update untuk Agustus dan September. Oke deh, jadi thank you banget udah dengerin sampai akhir. Semoga berhasil gardeningnya. Kalau misalnya udah ditanam, udah dipanen, jangan lupa tag Diera Natania. Dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!